Selamat pagi, bos. Udah siang. Mana? Dia udah main belum ya? Ya, udah mau selesai. Aduh. Ayo, N. Bisa. Aduh. N enggak sih? N. Ayo. Gokil. RFG, Cok. Anjay. Menang akhirnya. Apa beli baju RFG aja ya? Mumpung lagi ada diskon nih. Mana ya? Ini kali ya? Langsung nggak sih check out? Sip. Tapi versi yang lainnya nggak kalah bagus. Udahlah, RRQ aja dah. Mumpung lagi menang. Sip. Siapa lagi telepon di sini? Ini lagi pusing ya. Oh, ya, di rumah. Nongkrong di mana? Oke, siap. Kabarin aja ntar. Oke. Orang lagi sibuk. Aduh, Paket. udah lah kalau ini. Ya bang. Ini udah datang. Paket. Mas Andri. Paket. Paket. Ya bang, bentar bang. Mas Andri. Pintu depan. Paket. Taruh sini aja lah. Udah datang tuh. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Paket. Akhirnya juga paket yang ditunggu-tunggu.
Sip. Ini loh yang ditunggu-tunggu. Siap-siap beli. Keren banget. Bisa nih. Beli ya? Bisa pakai ya? Ais, Bang Andre, bukan dibuang teh. Lord. Mereka punya 8, mereka pilih. One dimensional defensive yang akan Bener aja. Kok bisa masuk tiket MPL? Bagus. Mana belum pernah nonton lagi ya? Terima kasih MPL. Buka langsung ah. Wuih. Seru nih. Harus tiket MPL. Kok mati? Mati? Gimana sih? Chat apaan ya? Pesan tadi mana-mana aja. Ini malah. Kenapa ya? Oh gini sih udah mati. Aduh. Kok jadi banyak transaksi sih? Kok? Lah? Tidak! Ya, perkenalkan saya Rindi, saya dari Kominfo, khususnya dari PIC, Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran PDP. Ya, dalam melakukan penegakan hukum terhadap Undang-Undang PDP, kami melakukan kegiatan secara proaktif dan reaktif. Proaktif, contohnya kami melakukan penelusuran terhadap PSE yang terdaftar di Kominfo, baik dari websitenya PSE sendiri ataupun dari aplikasi mobile yang terdaftar di Kominfo pada saat pendaftaran PSE. Nah, dari situ kami melihat apakah ada unsur-unsur yang berpotensi menjadi pelanggaran PDP. Kemudian kami juga melakukan pengawasan secara proaktif terhadap website-website yang menjadikan sarana jual beli data pribadi secara ilegal. Apabila kami menemukan ada jual beli secara ilegal dalam website tersebut, kami melakukan permintaan klarifikasi ke instansi terkait di dalam yang
datanya dimuat dalam website tersebut. Kemudian kami juga melakukan kegiatan penegakan hukum secara reaktif, yaitu dengan menerima aduan dari masyarakat terkait pelanggaran PDP. Kami juga menindaklanjuti semua isu-isu yang berhubungan dengan pelanggaran PDP. Mungkin pada saat ini Undang-Undang PDP itu menamanatkan untuk kewenangan dari regulator PDP nantinya ke lembaga PDP, bukan di Kominfo. Nah, sementara ini Kominfo itu melakukan law enforcement terhadap PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang sudah memuat kewajiban mengenai PDP. Jadi saat ini yang berlaku dan menjadi dasar kewenangan Kominfo untuk melakukan law enforcement terhadap PDP yaitu PP 71. Nah, PP 71 sendiri sanksinya itu ada dimuat di dalam pasal 100. Beberapa di antaranya ada sanksi tertulis, ada sanksi penghentian kegiatan, kemudian ada sanksi pemblokiran, kemudian pemutusan akses, serta denda administratif. Sebenarnya jarang sekali kami berinteraksi dengan lembaga yang ada di negara lain dalam hal penegakan hukum PDP, karena biasanya PSE asing sangat kooperatif sekali ketika ada dugaan pelanggaran PDP yang terjadi pada PSE asing tersebut. Namun kami pernah menemui satu kasus yang dilakukan oleh PSE asing dan kami melakukan koordinasi langsung dengan lembaga PDP asing di sana. Itu pun hanya sekali sih, jarang ada menemui kasus sampai kami harus melibatkan lembaga PDP asing. Seberapa sering ya? Kalau kita bicara seberapa sering berarti kita bicarakan tentang data atau frekuensinya. Nah, menurut laporan menurut Lanskap Keamanan Siber Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara itu berhasil mengidentifikasi sekitar 103 insiden kebocoran data yang ada di Indonesia. Tapi kalau secara spesifik kebocoran data pada marketplace di Indonesia itu baru-baru ini ya kita dengar ada kebocoran data di salah satu marketplace sosial media yang cukup terkenal di Indonesia. Dan salah satu juga yang cukup terkenal lagi yang membuat heboh pada tahun 2020, kalau teman-teman tahu itu ada kebocoran data pada salah satu marketplace hijau lah kita sebut. Kalau risiko keamanan yang paling sering terjadi itu penipuan. Penipuan kalau kita misalnya tidak menggunakan aplikasi yang resmi ya. Misalnya kita lewat sosial media, itu kita lewat pesan pribadi sama penjualnya secara langsung, itu sering marak penipuan yang dapat memanfaatkan data pribadi kita untuk disalahgunakan. Kalau kita misalnya menggunakan marketplace resmi, itu di salah satu kolom chatnya itu ada peringatan. Itu sering ada peringatan jangan melakukan transaksi di luar marketplace tersebut. Jadi itu juga salah satu cara untuk menghindari serangan phishing. Jadi kalau misalnya kita dikirimkan suatu link phishing di chat tersebut, jangan sekali-sekali klik link tersebut. Data pengguna dapat mudah disalahgunakan. Contohnya kalau misalnya hacker itu ya dapat data seperti pembayaran, payment lah ya, kartu kredit misalnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membeli barang yang penyerang itu inginkan. Kalau misalnya alamat seperti itu, alamat mungkin bisa didapatkan teror atau nomor telepon seperti itu. Bisa jadi serangan fisik juga. Cara agar pencurian datanya dapat dicegah secepatnya, kalau misalnya kita dapat notifikasi bahwa terjadi data breach atau kebocoran data pada suatu marketplace, itu segera ganti password pada akun kita, seperti itu. Jadi kita juga harus berperan untuk menjaga data kita. Ya, bisa langsung mengunjungi website kominfo.go.id, ada
ada button sendiri yang bisa diklik di situ untuk melakukan aduan dan laporan dari pelanggaran PDP, atau kemudian bisa juga email langsung ke aduan.pdp@kominfo.go.id dengan melampirkan identitas seperti KTP, kemudian dugaan pelanggarannya apa saja diuraikan, kemudian bukti bahwa terjadi dugaan pelanggaran bisa berupa screenshot dan lain-lain. Oke. Pertanyaan terakhir, apa peran Kominfo dalam edukasi masyarakat terkait pentingnya melindungi data pribadi dan bagaimana program edukasi ini dijalankan? Sebenarnya kalau edukasi ke masyarakat secara langsung dari tim kami tidak melakukan langsung ke masyarakat karena kebetulan kami law enforcement ya. Jadi kami melakukan edukasi ataupun BIMTEK kepada pelaku bisnis atau pihak yang memproses data pribadi. Nah, untuk edukasi ke masyarakat sendiri sebenarnya sudah ada unit lainnya melakukan semacam literasi digital PDP untuk masyarakat. Saya pernah melihat mereka secara rutin melakukan itu. Langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi saat berbelanja online. Yang pertama, pilih marketplace yang resmi ya, dan hindari transaksi secara langsung kepada penjual dan pembeli seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan pihak ketiga seperti marketplace, dan dulu ya, kalau dulu sebelum marketplace online itu terkenal seperti sekarang, itu kita kenalnya Rekber, ada rekening bersama seperti itu. Jadi menggunakan admin dari grup tersebut untuk melakukan pembayaran. Jadi kita menggunakan pihak ketiga. Terus langkah-langkah lagi untuk melindungi data pribadi saat belanja online, pastikan kita tidak memberikan data pribadi kita ya. Pastikan kita tidak memberikan data pribadi kita saat saat menghubungi atau berkomunikasi dengan penjual. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu kita bisa mengganti password secara berkala, kita jaga akun kita. Apabila nanti terkena kebocoran data, kita selalu jaga, kita selalu update tentang password kita seperti itu. Ya mungkin terdengar sepele, tapi itu juga penting. Walaupun dari pihak e-commerce-nya mempunyai enkripsi yang cukup kuat, apabila terjadi kebocoran data, maka password kita sebenarnya tidak terbaca secara langsung. Tapi kita juga tetap harus melindungi data kita, tetap harus melindungi akun kita dengan aman dengan mengganti password secara berkala.